nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Ikhwatu iman yang dimuliakan Allah, kembali kita berjumpa seperti biasa di hari Kamis malam di Majelis Tazkiyah yang insya Allah akan dibawakan langsung oleh guru kita semua, Dr. Latif Awwaluddin. Beliau adalah salah satu anggota dari Dewan Syariah Nasional MUI Pusat. Beliau juga aktif di Persatuan Islam di Persis Pusat. Beliau juga salah seorang pengajar di beberapa fakultas ekonomi syariah khususnya, dan memang beliau adalah penggiat ekonomi syariah. Dan alhamdulillah telah hadir di studio. Apa kabar Ustadz? Sehat? Alhamdulillah. Selalu semangat ya Ustadz? Selalu semangat. Ya alhamdulillah, waktu iman yang dimuliakan Allah yang ada di rumah, alhamdulillah beliau selalu semangat ya untuk kita mencoba bertolabul ilmi, membahas tentang ayat-ayat penggugah jiwa yang insya Allah pada hari ini sesuai janji kita di minggu yang lalu, kita masih membahas tentang kunci-kunci rezeki. Nah, untuk tema kali ini, ya subtema kali ini, kunci-kunci rezeki yang hari ini dibahas yaitu silaturahmi. Bagaimana hubungan silaturahmi ini bisa mendatangkan rezeki, kemudian dalil-dalil yang memang mendukung, yang insya Allah sahih gitu ya, baik dalam Al-Quran maupun dalam hadis-hadis yang insya Allah akan dibahas oleh Ustadz. Mungkin sebelum kita ke pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk ke kami, insya Allah mungkin bisa dijelaskan dulu nih Ustadz, kenapa kunci rezeki ini salah satunya adalah silaturahmi. Maka Ustadz. Iya, mafatihur rizki ya, kunci-kunci pembuka rezeki itu banyak ya. Setiap kebaikan yang kita kerjakan itu akan mendatangkan kebaikan, karena prinsipnya dalam ajaran Islam itu kan in ahsantum li anfusikum. Kalau kita berbuat baik, maka kebaikan itu akan kembali kepada kita. Termasuk kalau kita melakukan jenis kebaikan tertentu yang oleh Allah dan Rasulullah-nya disebut, dijanjikan, kita harus yakin itu. Kemarin kita membahas dengan ketakwaan, Allah akan memberikan solusi dan rezeki yang tidak diduga-duga. Dengan tawakal kita yang benar, insya Allah Allah akan mencukupi kebutuhan kita. Ya, terus infak dan sedekah akan mengikat harta kita dan menambahkan rezeki kita. Masuk silaturahim ya. Siapa sih yang tidak mengenal kata ini dan mengkampanyekan ini gitu ya. Silaturahim ini salah satu penguat ajaran kita agar kita ini terus menebarkan kasih sayang, persaudaraan. Kan intinya itu ya. Karena setiap mukmin itu bersaudara, maka kita harus mempererat persaudaraan itu. Cuman perlu dibedakan antara silaturahim dengan ukhuwah. Sebenarnya kalau silaturahim itu makna yang benarnya adalah eksklusif. Sesuai dengan kata pertama silah, menyambungkan, rahim itu artinya kasih sayang yang berdasarkan nasab, kekerabatan. Makanya Imam Nawawi meluruskan silaturahim itu, beliau memberikan penjelasan begini ya. Wa amma silaturahim ya, fahiya al-ihsan ilal aqarib. Itu silaturahim itu adalah al-ihsan, berbuat baik, ilal aqarib, kepada para kerabat. Kerabat itu berarti yang satu nasab ya. Ada juga yang mengartikan yang mahram gitu ya, yang kalau kita misalkan soal saya ya, setelah itu berarti ke siapa? Ke orang tua, ibu, jaga, kasih sayang, kekerabatan, ke bapak, ke kakek, nenek, ke kakak, ke adik, ke uak, ke paman. Yang ada
satu Nasab. nasab. Nah, makanya para ulama mengkritik atau ada sebagian ustadz, sebenarnya silaturahim itu jangan diartikan silaturahim dalam kamus bahasa Indonesia. Silaturahmi itu ya. Iya. Silaturahmi kan kesannya apapun aktivitas kita untuk menyambungkan kasih sayang, persaudaraan itu silaturahim. Tidak melihat nasab, kerabat. Kadang-kadang kan kita mah reuni Silaturahmi. judulnya. Kalau reuni SMA, isinanya joget-joget, bagi-bagi kue. Sebut silaturahmi gitu kan, silaturahim gitu ya. Silaturahim itu para ulama memaknainya tadi al-ihsan ilal aqarib. Berbuat baik kepada kerabat. Ala hasbi halil wasil wal mausul. Berbuat baiknya bagaimana? Tergantung kondisi yang menyambungkan dengan yang disambung. Lalu Imam Nawawi melanjutkan fatarotan takunu bil mal, watarotan bil hidmah, watarotan bil ziarah, wassalam wa ghairi dzalika. Silaturahim itu kepada kerabat tadi yang punya pertalian darah ya, yang senasab dalam bentuk apa? Bisa jadi dalam bentuk harta berbuat baiknya. Nah, tetap bil mal. Kalau nggak punya harta apa? Bil hidmah, dengan membantu, menolong. Watarotan biziaroh, silaturahim pun cukup dengan mengunjungi. Misalkannya saudara kita dari mama, dari bapak kan yang masih punyalah satu turunan gitu ya. Kita berkunjung, itu pun silaturahim. Wassalam, mengucapkan salam saja, bagaimana kabarnya? Itu silaturahim tadi. Jadi mulai dari yang berat dulu tuh, memberikan harta sebagian harta kita bisa dalam bentuk zakat kalau memang miskin ya, atau 8 asnaf, infak sedekah kita atau hibah hadiah. Yang kedua bisa dalam bentuk tenaga hikmah. Aduh, ini kakak saya lagi mau acara kawinan, saya mah nggak bisa ngebantu uang, paling siap lah jadi keamanan. Bantu di dapur, ya? Bantu di dapur, tenaga. Itu pun silaturahim. Ya. Bikin WA grup, saling nyapa antara kerabat, itu pun silaturahim. Kalau keluar kota, padahal itu ada bibi di situ, kalau sempat kunjungi, walaupun mungkin bibi itu punya masalah dengan orang tua kita, kan yang hebat itu adalah orang yang menyambungkan ketika putus. Apalagi kewajiban kita kepada orang tua yang sudah meninggal apa? Teman-teman, saudara-saudaranya yang pernah menjalin kebaikan dengan orang tua kita harus sambungkan. Berbuat baik terhadap orang-orang yang cintai juga ya Ustaz oleh Allah. Jadi silaturahim itu secara khusus ya kepada keluarga, kerabat. Tetapi ada yang memanai, ada silaturahim dalam pengertian khusus, ada juga dalam pengertian secara umum. Pengertian secara umum inilah yang dimaknai oleh orang Indonesia. Silaturahim itu adalah tadi reunian, pas pangih, pas arisan, terus nanti acara pangih, pas olahraga, silaturahim, ngundang makan-makan. Itu sebenarnya bukan silaturahim sebenarnya. Silaturahim ada ke kerabat. Yang dasar silaturahim itu para ulama menggunakan surah An-Nisa ayat 36. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana, pertama ke orang tua ya. Yang kedua apalagi wa bijil kurba, kepada kerabat. Nah ini wa bijil kurba. Wal yatama, selanjutnya kita harus berbuat begitu ke orang yatim, ke orang miskin, tetangga jauh, tenaga dekat, teman sejawat, ibnu sabil, hamba sahaya yang kita miliki. Innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Ingat ujung ayat itu Allah menegaskan, ingat Allah tidak menyintai, tidak menyukai orang yang punya sifat sombong dan suka membanggakan diri. Gitu. Nah, ayat ini dijadikan dasar tentang disyariatkannya silaturahmi, yaitu wabijil kurba, kepada kerabat. Nah sebenarnya kalau yang tidak ada kerabat itu namanya ukhuwah.
Jadi bedanya ukhuwah dengan silaturahmi tadi, Iya. bahwa ukhuwah ini jauh lebih luas ya. Kalau ukhuwah mah tadi, ukhuwah membangun persaudaraan sesama muslim seakidah. Kalau silaturahmi ini justru lebih sempit. Silaturahmi sebenarnya tadi berkhidmat, berbuat baik kepada kerabat. Kepada kerabat. Gitu. Dan kerabat itu memang dalam salah satu keterangan bahwa kerabat itu yang satu nasab. Iya, Ya. makanya ada hadis untuk memperkuat itu. Rasul pernah berpesan kepada para sahabat, ta'allamu min ansabikum ma tasiluna bihi arhamakum fa inna silaturrahim mahabbatun fil ahli musyarratun fil mal mansa'atun fil umri. Ini riwayat Imam Tirmidzi. Ya. Kata Rasulullah, pelajari nasab-nasab kalian. Makanya budaya Arab itu kan binnya apa? Ya. Bin sampai ke Nabi Adam. Gitu ya. Kenapa mereka ilmu nasab itu penting? Agar tadi klannya, kerabatnya itu tidak pecah, tahu lah gitu ya. Makanya kata Rasul, pelajari nasab kalian. Agar apa? Agar kalian bisa menyambungkan silaturahmi. Dengan silaturahmi itu kata Rasulullah, apa? Ingat, silaturahmi itu pertama faidahnya mahabbatun fil ahli, akan menimbulkan rasa cinta terhadap keluarga. Bangga ini keluarga sih. Kan kadang-kadang ada orang yang tidak bangga dengan keluarganya ya. Buah. Justru kita harus bangga dengan keluarga kita. Musyaratun fil mal, akan memperbanyak harta. Mansya'atun fil umri, bertambah usia kita. Kalau hadis lain kan waman ahaba an yabsuta lahu fi rizkihi wa yansal lahu fi asarihi fal yasil rahimahu. Banyaklah hadis-hadis yang intinya manfaat silaturahim itu saya tulis ada 6, saudari ya. Yang pertama, diluaskan rezekinya. Yang kedua, dikenang kebaikannya, ya. Diperpanjang umurnya, walaupun memperpanjang usia itu ada bisa hakiki, bisa majazi ya. Secara majazi berarti berkah usianya. Secara hakiki ya memang panjang umur gitu ya. Karena Usianya ya. bagian dari takdir Allah. Jadi para ulama memahami panjang umur itu bisa hakiki, bisa majazi gitu ya. Yang ketiga, husnul khotimah. Orang yang silaturahim itu. Yang keempat ya husnul khotimah. Yang 5 akan melahirkan kecintaan tadi dalam keluarga, dan tentunya kunci masuk surga. Jadi ada 6 poin sebenarnya dari faidah silaturahim. Salah satunya adalah diluaskan rezekinya. Ya. Ini Ustadz, menarik sekali nih tentang silaturahmi ini. Sebetulnya kan di dalam konsep negara barat lah gitu ya, bahwa jaringan itu kalau di konsep ekonominya bahwa jaringan itu diperlukan dalam sebuah bisnis. Dan itu adalah sebuah networking, itu adalah sebuah modal yang memang modal yang sangat penting dalam sebuah bisnis. Nah, lalu disambungkan nih dengan silaturahmi sebagai pembuka rezeki. Nah, sebetulnya apakah ada hubungan antara networking dengan silaturahmi ini? Silaturahmi itu kan tadi ya termasuk bahasa syariah yang dimanai tadi berbuat baik kepada kerabat, termasuk berbuat baik juga mencegah sesuatu yang buruk, juga bagian dari silaturahmi. Jadi silaturahmi itu ada 2 makna. Makna positifnya berbuat baik, makna negosiasi tadi mencegah juga bagian dari mempererat persaudaraan. Nah, silaturahim itu dalam arti luas tadi menyambungkan persaudaraan, baik kerabat maupun di luar kerabat. Itu makna secara luas yang dipahami oleh masyarakat kita. Dan itu ternyata manfaat silaturahim ini jelas, ya, terutama ketika di dunia bisnis itu terasa banget. Bisnis itu harus banyak mitra. Kalau dagang banyak pelanggan. Maka kata kuncinya adalah silaturahim, menjaga persaudaraan. Lebih banyak kita banyak apa daripada punya satu musuh, lebih baik kan? Seribu teman sahabat itu lebih baik daripada punya satu musuh gitu ya.
Walaupun itu katanya nggak mungkin sih, hidup itu pasti ada yang tidak senang. Ada yang tidak suka. Tapi setidaknya networking ini menjadi kunci marketing hari ini. Sekarang itu bagaimana perusahaan-perusahaan besar itu menancapkan pengaruhnya sampai produknya itu menjadi bukan lagi pilihan nasional tapi pilihan dari hati gitu ya. Makanya membangun loyalitas konsumen itu penting. The winning of customer gitu ya. Bagaimana memenangkan customer. Dan salah satunya adalah dalam konsep Islamnya tadi menjaga silaturahmi. Makanya untuk menjaga silaturahmi alatnya apa saja? Pertama, afsus salam, sebarkan salam. Jadi menjaga persaudaraan itu ya minimal nyapa dulu lah. Salam, sapa, sambut. Ya. Kalau ada saudara atau teman, salam, sapa, sambut. Selanjutnya imut to'am, beri makan. Kan kalau umat Islam ingin bersatu sederhana kan, kasih makan aja kan. Semua menyatu. Oh, di Sunda botram. Iya, jadi kalau ingin bersatu umat Islam gampang. Kasih makan aja. Semua akan menyatu. Nah, imut to'am itu juga bagian dari alat. Wasail. Jadi menjaga silaturahmi itu kan tadi kalau kata Imam Nawawi, silaturahmi itu tergantung kondisi. Bisa jadi saya silaturahimnya dengan Pak itu bukan dengan urusan materi, tapi urusan ilmu, urusan jaringan gitu ya. Saya butuh ke dia itu ada urusan terkait ini. Jadi jangan sampai mempersempit mana silaturahim. Nah, networking ini bagian dari sebenarnya menjaga persaudaraan, kekerabatan. Ya, nih ada satu pertanyaan lagi nih Ustadz tentang silaturahim. Mungkin ini kalau tidak salah berkaitan dengan hadis Bukhari ini Ustadz. Di mana bahwa silaturahim itu, apakah silaturahmi itu adalah sebuah ciri keimanan dari seseorang? Mungkin dari hadis Bukhari kalau tidak salah ya Ustadz. Iya, barang siapa yang beriman kepada Allah dan percaya dengan hari akhir, maka hendaklah dia menyambungkan silaturahim. Yang tadi dimaknai oleh Imam Nawawi tadi menyambungkan kekerabatan gitu ya. Dan ada hadis lain juga yang menarik tentang fadilah silaturahim ini. Sesungguhnya ketaatan, kebaikan yang dipercepat balasan oleh Allah pahalanya apa? Silaturahim. Jadi silaturahim itu balasan dari itu langsung dipercepat. Bahkan sampai-sampai orang yang ahli maksiat tapi dia pandai silaturahim, maka tetap dia akan mendapatkan kebaikan silaturahim. Sekali lagi ini, orang ini orang nggak baik, nggak benar, tapi karena dia menjaga pertemanan, tetap dia akan mendapat faidah itu. Bayangkan. Faidah silaturahimnya ini. Itu tong anu baik, yang soleh gitu ya. Jelema teu bener ge, tapi resep silaturahimna. Jadi naon ya? Jadi banyak pembelaan. Kan ada orang gini ya dalam komunitas, saya tahu orang ini nggak benar, tapi karena dia banyak kebaikan, nggak banyak temannya. Jadi akhirnya kan banyak yang ngebela ya, banyak backing. Saya tahu boroknya dia gitu. Saya tahu nih boroknya dia. Tapi karena dia banyak teman, orangnya supel. Dalam hadis tadi, jangankan yang taat, ya manfaat silaturahim itu dikasih. Ahli maksiat pun ada kebaikan dari silaturahim. Ya. Ini menarik nih Ustadz, bahwa memang kan kadangkala silaturahmi ini kan memunculkan sebuah ide-ide bisnis baru, kemudian memunculkan bisnis-bisnis baru gitu. Nah, lalu apakah silaturahmi ini memang boleh tidak kita hanya menginginkan faidah dari datang ke seseorang ya pengen dapat sesuatu lah gitu. Nah, itu gimana? Pahala silaturahminya maka dapat atau tidak? Silaturahim ini kan intinya dia itu pertaliannya bukan hanya pertalian materi, tapi batin sebenarnya. Ini yang lupa. Di silaturahim itu konektivitas fisik dan batin. Kalau kepentingan hanya materi, ya sebenarnya itu bukan silaturahmi. Silaturahmi itu kan dua kata kuncinya, menebarkan manfaat dan mencegah madorot.
itu silaturahim. Menebarkan manfaat. Al-ihsan, maka definisinya apa sih itu silaturahim? Al-ihsan, berbuat baik. Tapi kalau orang silaturahim motifnya sudah jelek, Ya, itu. motifnya sudah duniawi banget, materi banget, tidak akan melahirkan persaudaraan. Berarti memang sudah melenceng dari esensi tetap tentang silaturahmi ini. harus diluruskan niat karena Allah. Silaturahmi kan ada pengikat hadis lain. Kita itu bermuamalah ukurannya apa sih? Cinta karena Allah, benci karena Allah. Saya mencintai Ustadz Ari itu ya karena Allah, karena Ustadz Ari orangnya membuat saya jadi baik, ya. Jadi ada unsur ibadahnya, gitu ya. Dan saya pun nanti harus benci ke Ustadz Ari kalau memang suatu saat Ustadz Ari melakukan sebuah kesalahan, maksiatan. Tapi saya bukan benci ke fisiknya, tapi ke perbuatannya. Nah itu bukan orang beriman mah. Jadi bermuamalah dengan orang lain tuh ukurannya adalah Allah. Saya cinta dia karena Allah mencintai perbuatannya. Saya benci dia itu kan bukan benci ke orangnya, tapi benci perbuatannya. Allah benci perbuatannya. Kebencinya itu hanya benci kepada misalkan perbuatan. Kita punya teman dekat sejak kecil, berdua teman dekat. Suatu saat teman kita ini tadi melenceng. Saya pernah merasakan teman saya nggak suka ke kamu, nggak senang. Sudah tidak ini lagi lah. Kenapa? Bukan ke kamu ya, perbuatan kamu ini. Tapi memang kalau seperti itu ukuran silaturahim itu harus benar-benar tulus karena Allah gitu. Ya tadi kalau kata Ustadz dikatakan bahwa ketika kita tidak suka terhadap orang lain, maka benci itu perbuatannya. Sehingga ketika orang lain tersebut sudah berubah, ya Ustadz, kita sudah tidak benci lagi karena perbuatan salahnya sudah tidak ada. Mungkin seperti itu ya Ustadz. Ya, makanya cinta. Jadi silaturahmi ini bisa terus berjalan. Harus ketulusan. Dan motifnya adalah bukan hanya duniawi saja. Ya. Memang ada motif-motif itu, hal yang wajar lah, motif-motif yang sifatnya dohiriyah. Tetapi Islam ini kan tidak hanya memandang hal-hal yang sifatnya pendek sesaat. Gitu ya. Ustadz gini, silaturahmi ini kan dalam artian memang kita menjalin kebaikan terhadap seseorang, terutama untuk yang satu nasab tadi ya. Nah ini bagaimana nih Ustadz ketika memang ada sebuah hadis Rasul yang mengatakan bahwa kita harus harus bergaul dengan orang-orang yang soleh. Rasul mengatakan bahwa ketika kita dekat dengan pandai besi maka setidaknya baunya itu akan tercium. Kalau dengan penjual minyak wangi setidaknya baunya itu juga akan nempel sama kita gitu. Nah itu harus seperti apa sih Ustadz ketika memang kita mempunyai tadi kata Ustadz punya teman yang kurang baik, punya kerabat yang kurang baik, tetapi kalau dekat pun ya kita takut gitu. Nah harus memilih seperti apa sih gitu, orang-orang yang kita jalin silaturahmi. Nah makanya ketika kita menjalin silaturahim itu kan sebenarnya tidak melihat kondisi orang itu seperti apa, jangan dulu. Yang penting kita ke dia itu berbuat baik. Oh di situ kuncinya ya? Kuncinya al-ihsan. Kita berbuat baik ke dia, terserah kondisi dia apapun. Kalau misalkan dia mohon maaf, misalkan saudara kita ini selalu melenceng, gitu kan, silaturahim kita itu tetap jalan. Cuman bentuk ihsannya adalah menasehati, menegur. Jadi silaturahim itu kan tadi tergantung kondisi al-wasil dengan mausul, yang menyambungkan dengan yang disambung. Bisa jadi kita mah sudah berbuat baik kepada dia menolak kebaikan kita, nggak salah gitu. Tong sarwana. Karena kan ujung-ujungnya dalam muamalah itu ada akhlak-akhlak yang lain. Misalkan kita Rasul ditanya, ya Rasulullah, akhlak yang mulia itu seperti apa? Rasul tidak bisa jawab langsung ya, nunggu wahyu. Turunlah ayat. Akhlak yang hebat itu adalah khudil afwa, jadilah engkau pemaaf. Tuh kan.
Kita harus siap nih, jiwa besar, jiwa pemaaf. Yang kedua, wa'mur bil urfi, jangan bosan untuk mengajak orang lain kepada kemaafan, kebaikan. Terus wa'arid anil jahilin, kalau kamu bertemu dengan orang-orang jahil, orang-orang bodoh, tong saruana, hindari, jangan membalas. Yang penting kita mah ke kerabat itu selalu baik. Urusan dia tenarimakeun ya urusan dia. Iya. Yang penting jangan memutuskan, karena ada hadis lain sampai pembatas. Layatul jannah qatil rahim. Tidak akan masuk surga orang yang memutuskan. Saling silaturahmi. Yang memutuskan dia salah. Yang penting kita nggak memutuskan. Ya bisa jadi ya di dalam sebuah keluarga besar itu ada masalah. Yang penting kita tidak memutuskan. Dan bentuk silaturahim itu bukan berarti positif, bisa jadi negatif. Tadi kita memarahi dia, kan marah itu boleh kalau ada kebaikan. Saya marahi dia itu, saudara saya itu, karena memang itu perbuatan yang buruk. Saya marahi biar dia ingat. Mungkin dia sakit hati, tapi bagi saya itu adalah bentuk ihsan, kanyaah, kebaikan. Nah ini yang kurang ditangkap oleh sebagian ya orang-orang Islam nih. Yang namanya silaturahim itu bukan yang manis-manis, mere duit, mere nginjem mobil, bukan itu silaturahim lah. Jadi kesana di kita ya, orang yang silaturahim itu adalah orang yang tadi barang bere. Padahal ketika saudara kita negur kita, ngeritik kita, itu bagian dari silaturahim, karena khawatir adanya mafsadat, kerusakan gitu ya, atau yang membahayakan. Nih, oke, kita lanjut ke pertanyaan nih Ustadz. Saya memiliki seorang teman, tetapi kami sudah tidak berhubungan dalam kurung lost kontak, katanya gitu. Nah, saya sudah meminta maaf karena memang kami memiliki masalah, tetapi dia tidak memaafkan. Apakah saya masih berdosa Ustadz ketika memutuskan silaturahmi dengan beliau? Jadi mungkin orangnya sudah meminta maaf Ustadz, tetapi yang pihak dari temannya ini belum memaafkan. Nah ini seperti apa nih Ustadz? Apa yang termasuk memutuskan silaturahmi juga? Sesama muslim, orang beriman itu kan bersaudara. Pak aslihu, lebih baik berdamai gitu ya. Kalaupun kita bertengkar, bolehlah, asal jangan sampai lebih dari 3 hari gitu. Nah kalau selamanya kita dendam itu tidak baik. Makanya tadi jadilah pemaaf. Dan itu memang berat ya. Ustadz udah tengah rasa, kan abis nggak rasa iya. Tapi kita kan melihat contoh Rasulullah, bagaimana Rasulullah kalau melihat sosok Wahsy itu kan yang membunuh pamannya kan tetap Rasul juga bertemu, walaupun jangan sering bertemu. Sayyidina Hamzah memutuskan dia. Terus bagaimana Umar bin Khattab pernah merasa tersinggung dengan seorang pemuda yang mengkritik kebijakannya. Lalu diingatkan oleh sebuah ayat tadi, wa'mur fudil apa, jadi langkah pemaaf. Jadi dia ingat dia. Nabi Musa itu lebih berat. Kalau Nabi Musa juga orang yang membela umatnya, akhirnya oleh umatnya bukan dibalas dengan kebaikan. Dipitnah orang gila lah dan sebagainya. Bayangkan Nabi Musa sudah membela umatnya, keinginannya tuh dikasih oleh Allah lewat Nabi Musa. Bagaimana sikapnya? Jelek kan? Tapi Nabi Musa dengan sabar. Nah ini kan harus modal besar. Nah ini tazkiyatun nafsu di sini. Kadang-kadang jiwa besar kita harus muncul ya. Silaturahim itu artinya dia ingin selalu konektivitas itu dalam keadaan baik. Nah, kemudian kalau misalkan ini kayak di kondisi yang barusan dengan pertanyaan barusan, kita sudah meminta maaf terhadap teman kita, tapi teman kita yang tidak memaafkan, teman kita yang tidak mau bersilaturahmi dengan kita. Nah, apakah harus terus gitu ya kita ikhtiarkan, atau memang ya sudahlah kalau memang mau memutuskan? Kan ada kadangkala ketika ada suatu masalah yang besar, bahasa Sunda mengagurat tanah gitu ya, sudah tidak mau berhubungan lagi gitu. Gimana nih Ustadz? Sebenarnya kalau orang itu sudah minta maaf, lalu kita tidak memberi maafan, itu rugi sekali sebenarnya. Kalau kebalikannya kita sudah minta maaf, tapi dia yang tidak memaafkan, ya itu urusan dia. Dia urusan apa? Kayak silaturahim kan kita mah berbuat baik, tapi ini penolakannya jelek, ya udah. Yang penting kitanya posisinya adalah berjiwa besar, siap memaafkan.
urusan dia tidak mau, itu sudah urusan masing-masing, tidak bisa dipaksakan. Cuman ingat, seseorang itu harus menerima resiko dan tanggung jawabnya, gitu ya. Yang namanya pendendam itu tetap, kan banyak orang yang sakit bukan jiwanya, bukan badannya tapi jiwanya. Salah satu faktornya tadi, ustadznya enak, mudah, mungkin belum merasakan. Ya tapi itulah syariat, itulah adab Islam. Allah itu yang berfirman, ya, ketika terjadi konflik maka penyelesaiannya kan banyak. Pertama tabayun, cross check, ditanya, banyak yang terjadi permasalahan itu kan gara-gara tidak cross check, tidak tabayun. Musyawarahkan sesuatu itu. Konflik rumah tangga kan musyawarahkanlah. Terus al-islah solusinya, yuk kita damai. Al-afu, nah al-afu itu solusi. Manajemen konflik Islam itu selalunya al-afu, saling memaafkan. Ya. Jadi memang hikmah dari silaturahmi ini memang sangat besar ya Ustadz. Bahkan orang yang bermaksiat pun, tadi kata Ustadz, kalau orang yang bermaksiat pun kalau sering silaturahmi ada manfaatnya. Ada manfaat di dunia tentunya. Di dunia ya, kalau di akhirat kan tertolak tentunya. Memang seperti ada manfaatnya itu. Gitu. Orang yang supel bergaul gitu ya, itu lebih disenangi. Dan buktinya hari ini orang-orang sukses itu, ada penelitian oleh Harvard University. Orang-orang sukses itu ternyata hampir 90% itu menurut bahasa kita itu silaturahim. Orang yang pandai silaturahim, yaitu yang orangnya yang terbuka, supel, gampang bergaul, membangun network. Ya. Nah, mungkin ini pertanyaan terakhir nih Ustadz. Ya. Apakah ada hubungannya antara silaturahmi dengan memuliakan tamu? Lalu apakah apa ada dalil tentang memuliakan tamu dari Al-Quran atau Sunnah? Termasuk bagian cabang iman itu adalah memuliakan tamu, ya. Fal yukrim jarohu. Tadi kan disebutkan, beribadalah kepada Allah, jangan menyekutukannya, kepada kedua orang tua harus ihsan, kepada kerabat, orang-orang yatim, orang-orang miskin, tetangga jauh, tetangga dekat. Disebutkan dalam Al-Quran. Wal jari jil kurba, wal jari junub, ya. Tetangga yang dekat, tetangga yang jauh. Maka itu punya hak bagi mereka, bagi kita punya kewajiban kepada mereka, gitu ya. Nanti, memuliakan tetangga bagian dari mempererat ukhuwah, gitu ya. Dan tetangga itu kan ada 3 ya, ada yang seiman, sedarah, gitu kan. Terus satu lagi hak tetangga, hak imannya, hak kekerabatan. Ada yang tetangga itu hanya hak tetangganya, hak imannya nggak ada karena bukan seakidah kan gitu. Tetap kepada non muslim pun kan tetap harus memuliakan selama mereka tidak melakukan sesuatu yang memadaratkan kepada kita. Oke, terima kasih Ustadz. Alhamdulillah nih tidak terasa sudah di penghujung acara Ustadz. Dari pertanyaan, terima kasih jazakumullah khairan katsiran kepada seluruh waktu iman yang ada di rumah yang telah mengirimkan pertanyaannya kepada Japri, melalui Japri kepada tim kami, dan para waktu iman yang akan mempertanyakan atau ingin ikut berdialog bersama kami bisa Japri di nomor yang memang akan dicantumkan di di atas kolom komentar ya, di deskripsi dari acara ini. Insya Allah kami akan bahas di acara-acara berikutnya. Dan mohon maaf ya apabila ada pertanyaan yang memang belum kita jawab. Mungkin sedikit ya Ustadz untuk closing statement di akhir acara. Apa yang harus dilakukan kemudian, dan harus seperti apakah kita menyikapi tentang silaturahmi ini sebagai kunci rezeki? Iya, silaturahim ini harus melahirkan multi efek, ya, kebaikan gitu ya. Dan silaturahim ini harus diwujudkan dengan
lahir dan batin ya. Jangan jadikan silaturahim ini kamu palsu. Kamu itu ya seolah-olah dia bersaudara bertemu tapi hatinya bercerai-berai. Kan orang Yahudi itu dalam Al-Quran, mereka itu ketika memerangi kita sebenarnya mereka dalam keadaan qulubuhum satta, hatinya bercerai-berai. Nah, kita nih orang Islam ini harus menjaga silaturahim dan ukhuwah. Kalau umat Islamnya ukhuwahnya kuat ya, dan silaturahimnya terjaga, insya Allah bukan hanya kuat ekonomi ya, kuat dalam segala hal. Jadi ini adalah pondasi utama masyarakat muslim, pondasi utama keluarga muslim adalah menjaga silaturahim. Ya, alhamdulillah, terima kasih Ustadz, jazakumullah khairan katsiran. Waktu iman yang dimuliakan Allah, begitu banyak faedah dari silaturahim. Tadi dijelaskan oleh Ustadz bahwa silaturahim itu akan meluaskan rezeki, diperpanjang umur. Perpanjangan umur ini dalam artian bahwa akan diberikan keberkahan yang berlebih gitu ya. Insya Allah keberkahan dalam setiap umurnya. Kemudian nanti insya Allah melahirkan husnul khotimah ketika kita akan menghadap Allah. Dan kemudian akan juga memberikan sebagai kunci masuk surga tadi ya, dikatakan oleh Ustadz ya, juga akan melahirkan kebaikan. Insya Allah dengan semakin kita menambah kebaikan, semakin kita mempererat silaturahmi terhadap kerabat-kerabat kita, insya Allah ini akan menjadi magnet rezeki untuk kita. Dan kita telah membahas di pertemuan sebelumnya bahwa konsep rezeki ini bukan hanya materi, tetapi konsep rezeki ini mulai dari ditutupnya aib oleh Allah, diberikannya kesehatan, diberikan ke orang-orang yang soleh, kedekatan kita bersama saudara-saudara, dan banyak pertolongan-pertolongan Allah, itu juga rezeki. Maka dengan silaturahmi ini akan menjadikan magnet untuk rezeki untuk diri kita sendiri. Terima kasih Pak Iwatu Iman yang ada di rumah. Insya Allah nanti kita berjumpa lagi di minggu depan, masih tentang kunci-kunci rezeki, tapi dengan subtema yang lain. Insya Allah apabila ada pertanyaan, sekali lagi untuk bisa menjapri kepada kami atau menuliskan di kolom komentar. Itu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Insya Allah kita jumpa lagi di minggu depan. Aku qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.